Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi pembangkit. Nah, sebelum itu kita main ke deret kuasa. Deret kuasa itu udah kita pelajari di mata kuliah kalkulus. Di sana ada deret Taylor fungsi fx di sekitar x sama dengan 0. Bentuknya kayak gini. Nah, n di sini itu turunan ke ya. Jadi kalau turunan pertama bisa kita tuliskan dengan f aksen ya biasanya. Kalau turunan kedua itu f double aksen. Terus nolnya di sini itu nilai untuk kita substitusikan di x gitu. Nah, dari formula deret kuasa ini kita bisa temukan beberapa formula. Ini kita bahas 4. Jadi F2.1.1 untuk semua bilangan real x, E pangkat x sama dengan sigma x pangkat n per n faktorial n dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijabarkan sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya. Kalau yang formula 2, untuk setiap bilangan real x dengan x lebih dari negatif 1 kurang dari 1 per 1 min x sama dengan sigma x pangkat n dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijabarkan jadi 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau formula 3, untuk bilangan real x dengan x lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1 per 1 min x pangkat 2 itu sama dengan sigma n dikali x pangkat n min 1, n nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijabarkan jadi 1 plus 2x plus 3x kuadrat plus 4x pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian ada perluasan teorema binomial. Kemarin kan kita tahu kalau teorema binomial itu n nya bilangan bulat positif atau 0. Nah, sekarang n nya itu elemen bilangan real dan x lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Nah, dengan demikian kita dapat kalau kombinasi k dari n itu akan bernilai 1 ketika k nya 0 dan bernilai ini ketika k nya lebih dari sama dengan 1. Nah, ini silakan dicatat F2.1.1 sampai F2.1.4. Nanti karena kita butuh ini ya, jadi boleh di pause dulu, kalian boleh catat dulu. Kalau sudah, kita masuk ke definisi fungsi pembangkit. Nah, sebelumnya AN itu barisan ya, jadi A0, A1, A2 dan seterusnya. Untuk fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma AN dikali x pangkat n, n nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijabarkan jadi A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 dan seterusnya. Untuk FPE eksponensial ya, dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma AN dikali x pangkat n per n faktorial, n nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau dijabarkan jadi A0 ditambah A1x ditambah A2 x kuadrat per 2 faktorial ditambah A pangkat 3 ditambah A3 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi bedanya di sini ya. Di sini AN nya diapit oleh sigma dan x pangkat n. Kalau di sini AN nya diapit oleh sigma dan x pangkat n per n faktorial. Nah, bedanya di sini ya, per n faktorial. Kalau FPE eksponensial, contohnya kayak gini nih. Misal kita punya px sama dengan e pangkat x yang F2.1.1 tadi, itu kalau dijabarkan 1 plus x kuadrat plus per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, ini merupakan FPB. B itu kan berarti x pangkat n ya, berarti ini x pangkat 1, ini x pangkat 2.
Selain itu kita sebut dengan barisannya. Tuh, ini kan satu ya, ini satu gitu. Paham kan ya? Jadi selain yang di form itu atau AN-nya bisa kita tuliskan di sini. Nah, ini barisannya. Kalau dari form, dari formnya tadi FPB terus ke barisannya, kita tuliskan bisa gini. Terus yang E pangkat X tadi itu juga bisa FPE dari barisan FPE. FPE itu kan formnya AN diapit oleh sigma dan X pangkat N per N faktorial. Nah, berarti ini kan sudah formnya, berarti koefisiennya kan 1. Ini formnya, koefisiennya 1. Nah, berarti 1 semua nih. Ini. Oke, kalau kalian bingung bisa diulangi lagi, di pause, dibalikan lagi, atau sambil nyatet sambil dipahami gitu ya. Ini agak cepat karena mungkin agak panjang durasinya. Lalu ini sudah, kita lanjut ke contoh 2.2.1. Contohnya nomor 1 ya. Jawab nomor 1A. Kita punya barisan 0,0,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya. FPB masih ingat kan ya, diapit oleh sigma dan X pangkat N. Kita jabarkan, jadi Bx sama dengan ini 0, nggak usah kita tulis, berarti 1 per 2 faktorial X pangkat 2. Karena sudah kita penjabaran jadi plus ya bentuknya, X pangkat 3 plus 1 per 4 faktorial X pangkat 4, dan seterusnya. Sekarang ini kan bentuk panjang, bisa kita sederhanakan. Nah, penyederhanaannya tinggal kita lihat bentuk yang kita punya ini dekat dengan formula yang mana sih di sini. Nah, yang mana ayo? Ini kan. Nah, bedanya apa? Kalau di formula yang kita punya itu ada 1 plus X, berarti di soal kita ini tinggal kita kurangi dengan 1 dikurangi lagi dengan X. Nah, yang di sini ini, paham kan ya? Jadi tinggal lihat soal yang kita punya itu dekat dengan formula yang mana, lalu kita modifikasi biar equal sama gitu ya. Oke, sekarang yang kedua, maaf, yang B ya, masih belum. B itu barisannya 0, 2, 4, 6, dan seterusnya, 2n, dan seterusnya. Oke, yuk kita jabarkan. Berarti Bx sama dengan, nggak usah kita tulis, berarti 2x ditambah 4x kuadrat ditambah 6x pangkat 3 ditambah dan seterusnya, ditambah 2n x pangkat n, ya kan? Jadi 3, 6, 2n, 2n ya. Nah, karena kita tujuannya menyederhanakan, ini semua kan punya 2x ya. B kita keluarkan, berarti ini 1 ditambah 2x ya, 3x kuadrat ya, maaf ini lupa, tambah berarti n, x nya tadi sudah dikeluarkan 1, tinggal ini ya. Nah, kembali lagi, soal yang kita punya dekat dengan formula yang mana. Nah, ini kan saya tampilannya kecil ya,
Kalian bisa lihat catatan kalian dekat dengan yang mana, ayo? Dengan yang ini kan. Nah, berarti terus bedanya apa? Gak beda sama sekali, berarti tinggal kita substitusikan. Berarti ini 2x, kemudian di sana dikalikan dengan 1/2 min x kuadrat. Ini sama aja ya. Tuh, jadi ini sudah jawabannya, ini jawabannya. Berikutnya soal nomor 2. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Ini agak butuh space besar, dari sini aja ya. Ini dah. Soalnya itu karena diketahui an nya sama dengan n, terus n lebih dari sama dengan 0, maka betul sekali ini lebih dari sama dengan 0. FPE nya ingat FPE kan ya, rumus FPE PX sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n per n faktorial. Nah, an nya itu sama dengan n, berarti kita punya, kita ganti an nya dengan n ini kan ya. Kemudian kita mau bentuk yang sederhana, berarti kita lihat ini tuh dekat dengan formula mana. Kalian bisa lihat catatannya. Nih, dekat sama yang mana nih? Nah, yang bawahnya ada n faktorialnya, berarti yang f2.1.1 ya. Biar lebih mudah, kita tulis dulu tujuan kita biar jelas ya. Berarti e pangkat x sama dengan sigma n nya dari 0 sampai k hingga x pangkat n per n faktorial. Di sini ini n faktorial, di sini pangkatnya n, kemudian dimulainya dari 0. Ini sih hampir mirip sih, cuman bedanya di n kan ya, berarti n nya itu harus hilang. Gimana caranya n nya biar hilang? Terus kita punya n faktorial. Nah, ini masih ingat ya, n faktorial itu bisa kita jadikan n dikali n min 1 faktorial ya. Nah, berarti kita punya simpanan nih, kita bisa dieliminasi gini. Nah, tapi kalau n nya kita kanselasi, jadi yang bawah jadi n min 1 faktorial, berarti nanti ada kemungkinan kalau x pangkat n nya itu akan berubah, terus batasnya berubah. Jadi kalau n nya jadi n min 1, gimana dengan batasnya? Nah, kita main dulu ke sini. Misal kita punya 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3, itu bisa kita sederhanakan dengan sigma n ya, n nya dari 0 sampai 3. Benar kan ya? Substitusikan n nya 0, 1, 2, 3 di n, maka akan ketemu itu penjumlahan itu. Kalau kita mau ubah batasnya n nya dari 1, berarti di sini kita tulis apa? Biar sama, tetap ini tidak merubah hasil. Berarti kalau kita substitusikan n nya 1 harus jadi 0, berarti kan n min 1 ya. Nah, substitusikan coba. 1 dikurangi 1 kan 0. So, kalau 2 1 1. Oke, berarti sampai berapa di sini? Sampai 4. Nah, 4 kurangi 1 3. Oke, sudah sama ya. Berarti yang ini ekuivalen dengan ini. Maka kita bisa ubah yang kita punya ini dengan e pangkat x sama dengan analog dengan yang itu tadi ya, sigma
n-nya di sini berubah jadi n-1, berarti di sini n-1 faktorial, lalu x pangkat n-1, kemudian batasnya mulai dari 1. Nah, ini kan di atas plus 1 ya tadi, 31. Nah, awalnya di sini tak hingga plus 1 berapa? Tetap tak hingga gitu. Jadi kita sudah nemu tujuan kita ke sini. Nah, sekarang kita bawa dari soal kita ke tujuan kita. Tuliskan di sini ya. Kemudian berarti kita hanya butuh x pangkat n-1 kemudian per n-1 faktorial, gitu kan kita butuhnya. Nah, di sini n-nya 1 sampai tak hingga. Terus apa bedanya biar ini tetap ekivalen? Yang belum berubah apa? Ini kan. Nah, ini kan bisa jadi dari sini n dikali n-1 faktorial ya. Kemudian ini dikalikan x ya. Nah, terus ada n kita punya. Nah, bisa kita kanselasi n-nya. Kemudian x-nya karena tidak ada n-nya di sana, kita pindah ke depan. Jadi sebentar ya. Berarti ini x sigma n-1 sigma maaf. Berarti di sini x-nya ke depan ya tadi, kemudian x pangkat n-1 per n-1 faktorial, x-nya tadi udah pindah ke depan, n-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, udah sama persis kan. Kemudian nah ini tadi, bentuk ini tadi itu apa? Ini kan pangkat x. Udah, jadi ini hasilnya gitu. Next video kita bahas tentang node-nya. Kalau penjumlahan atau pengurangan atau perkalian dari fungsi pembangkit biasa FPB, nah berarti sama, tinggal jumlahkan atau kurangkan, jumlahkan kurangkan barisannya, kita jumlahkan kurangkan. Kalau perkalian di sini ada konvolusi, ada contoh soalnya kita bahas next. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.